Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Abdurrahman dari tingkat 1A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu menjelaskan tentang manusia dan agama. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Teori evolusi yang diperkenalkan oleh Darwin pada abad 19. Darwin mengemukakan teori mengenai asal-usul spesies melalui sarana seleksi alam atau bertahannya ras-ras yang beruntung dalam mempertahankan dan memperjuangkan kehidupannya. Evolusi manusia menurut ahli paleontologi. Yang pertama, tingkat pra-manusia yang fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus. Yang kedua, tingkat manusia kera yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, manusia purba, yaitu tahap yang lebih dekat kepada manusia modern yang sudah digolongkan genus yang sama, yaitu Homo. Walaupun spesiesnya dibedakan, fosil jenis ini ditemukan di Neander, karena itu disebut Neanderthalensis, dan kerabatnya ditemukan di Solo, atau bisa disebut Homo soloensis. Dan yang keempat, manusia modern atau Homo sapien yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Selanjutnya, mendiskusikan tentang manusia dalam ilmu pengetahuan sangat tergantung pada metodologi yang dia menggunakan dan terhadap filosofi yang menjadi landasannya. Yang pertama, teori psikoanalisis menyebutkan manusia sebagai homo volens atau makhluk yang berkeinginan. Yang kedua, teori behaviorisme menyebut manusia sebagai manusia adalah homo mechanicus, manusia mesin. Yang ketiga, teori kognitif menyebut manusia adalah homo sapiens atau bisa disebut juga manusia berpikir. Yang keempat, yang terakhir, teori humanisme menyebut manusia adalah homo ludens atau bisa disebut manusia yang bermain. Eksistensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi-samawi yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta, langit dan bumi. Eksistensi dalam martabat manusia. Yang pertama, manusia dibekali dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. Yang kedua, kemewujudan manusia dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan. Yang ketiga, kapasitas manusia tidak terbatas. Yang keempat, manusia mempunyai keluhuran dan martabat naluriah. Yang kelima, memotivasi dan pendorong manusia dalam banyak hal tidak bersifat kebendaan. Dan yang terakhir, manusia dapat secara leluasa memanfaatkan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada dirinya. Selanjutnya, tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Di samping peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang memiliki kebebasan, dia juga sebagai hamba Allah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan, baik yang tertulis dalam kitab suci atau Al-Quran maupun kekuasaan manusia sebagai khalifah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan
oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan yang baik yang tertulis dalam kitab Al-Suci, Al-Qaul, maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta atau al-kaun. Makna yang esensial dari kata abdun atau hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Alam semesta, manusia dan alam semesta. Yang pertama, hubungan historis. Manusia menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab yang ada di alam ini. Secara historis, asal-usul manusia dikaitkan dengan keberadaan alam semesta merupakan topik menarik. Yang kedua, hubungan fungsional. Proses penciptaan manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran, maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Istilah manusia dalam Al-Quran, yang pertama penyebutan nama. Dari aspek historis penciptaan manusia disebut dengan Bani Adam, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Selanjutnya dari aspek biologi kemanusiaannya disebut dengan Bashar, yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia, dan biologisnya yang terdapat pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33. Selanjutnya dari aspek kecerdasan disebut dengan insan, yaitu makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu, yang terdapat pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 3-4. Selanjutnya dari aspek sosiologisnya disebut An-Nas, yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 21. Dan yang terakhir dari aspek posisinya disebut Abdun, hamba, yang menunjukkan kedudukan sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh padanya, yaitu Quran surat Saba ayat 9. Dan selanjutnya ada aspek historis penciptaan. Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air, yaitu pada Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Kenyataannya, air adalah komponen penting dari seluruh sel-sel hidup. Tanpa air, hidup menjadi tidak mungkin. Penciptaan organisasi morfologi manusia dilihat sebagai peristiwa-peristiwa yang berurutan, yaitu pada Quran surat Al-A'raf ayat 11. Dan juga Quran surat Al-Hijr ayat 28 dan 29. Ayat lain menguraikan bentuk selaras manusia didapat melalui adanya keseimbangan dan kompleksitas struktur. Kata kerja rokoba dalam bahasa Arab berarti membuat sesuatu dalam komponen-komponen, yaitu pada Quran surat Al-Infitor ayat 7 dan 8. Komponen biologis. Manusia adalah makhluk bumi, dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah, yaitu pada Quran surat Hud ayat 61. Ayat-ayat lain menyebutkan manusia dibentuk dari, yang pertama ada turob, yaitu tanah gemuk, itu pada Quran surat Al-Kahfi ayat 37. Selanjutnya tin, yaitu tanah lempung, yaitu pada Quran surat As-Sajdah ayat 27. Selanjutnya tinul lazib, yaitu tanah lempung yang pekat, itu pada Quran surat As-Saffat ayat 11. Selanjutnya salsalun, yaitu lempung yang dikatakan kalfakhor, seperti tembikar. Citra di ayat ini manusia dimodelkan. Selanjutnya salsalun min samain masnun, lempung dari lumpur yang dicetak, yaitu pada Quran surat Al-Hijr ayat 28. Selanjutnya sulalatun min tin, yaitu dari saripati lempung. Sulalat artinya yang dihasilkan dari sesuatu yang lain. Yang terakhir yaitu air, yang dianggap asal-usul seluruh kehidupan, yaitu pada Quran surat Al-Furqan ayat 54. Reproduksi. Nah,
Dari sisi reproduksi, asal-usul manusia banyak sekali dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 disebutkan manusia berasal dari nutfatan min maniyin yumna, setetes sperma yang ditumpahkan. Nutfah adalah sejumlah sangat kecil yang diartikan setetes air. Dalam ayat lain, Quran Surat Abasa ayat 15, sel telur yang telah dibuahi tertanam dalam lendir rahim kira-kira pada hari ke-6 setelah pembuahan yang mengikutinya secara otomatis. Sungguh sel telur tersebut merupakan sesuatu yang bergantung al-alaq, yaitu pada Quran Surat Al-Qiyamah ayat 37 dan 38. Sesuatu yang bergantung atau al-alaq terus berkembang sampai kira-kira 20 hari ketika mulai secara bertahap mengambil bentuk sebagai manusia. Jaringan tulang mulai tampak dalam embrio itu secara berurutan diliputi oleh otot-otot pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Ruh dan nafs. Ruh adalah salah satu komponen yang penting menentukan ciri kemanusiaan manusia. Setelah proses fisik berlangsung dalam penciptaan manusia, pemasukan ruh menjadi unsur penentu yang membedakan manusia dengan hewan. Ruh merupakan misteri besar yang dihadapi manusia, yaitu pada Quran Surat Syad pada ayat 71 dan 72, dan juga Quran Surat Al-Imran ayat 85. Ruh adalah getaran ilahiyah, yaitu getaran sinyal ketuhanan sebagai rahmat, nikmat, dan hikmat yang kesemuanya sering terasakan sentuhannya tetapi sukar dipahami hakikatnya. Nafs juga merupakan wilayah abstrak yang sukar dipahami. Istilah nafs memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Nafs bekerja sesuai dengan bekerjanya sistem biologis manusia, yaitu terdapat pada Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Hubungan antara nafs dan fisik manusia sangat erat meski sukar diketahui dengan pasti bagaimana hubungan itu berjalan. Perpisahan antara nafs dan fisik disebut maut, dan ini adalah misteri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 93 dan Al-Imran ayat 185. Selanjutnya ada qalbu dan nafsu. Dalam kamus Al-Munjid, fitrah adalah sifat yang ada pada awal penciptanya. Sifat alami manusia, agama, dan sunnah Al-Maraghi. Fitrah adalah kondisi yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia yang menghadapkan dirinya kepada kebenaran dan kesiapan untuk menggunakan pikirannya. Terus fitrah dari segi bahasa, kondisi awal suatu penciptaan yang memiliki potensi untuk mengetahui dan cenderung pada kebenaran atau hanif, yaitu terdapat pada Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Fitrah bukan saja dikaitkan dengan arti penciptaan fisik, melainkan juga dalam arti rohaniah, yaitu sifat-sifat dasar manusia yang baik, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Fitrah dalam arti potensi, yaitu kelengkapan yang diberikan pada saat dilahirkan. Dapat dibagi dua, yaitu potensi fisik, dan selanjutnya ada potensi rohaniah, yaitu akal, qalbu, dan nafsu. Al-qalb berasal dari kata qalaba yang berarti berubah, berpindah, atau berbalik. Musa Asy'ari menyebut dalam qalbu dengan dua pengertian. Yang pertama subuh balaghing atau pengertian secara fisik. Pengertian halus yang selanjutnya ada pengertian halus yang bersifat ketuhanan dan rohaniah, yaitu hakikat manusia yang dapat menangkap segala pengertian, pengetahuan, dan arif. Jadi akal digunakan manusia dalam rangka memikir alam, sedangkan mengingat Tuhan dan kegiatan yang berpusat pada qalbu. Selanjutnya nafsu. Nafsu adalah sesuatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya.
Dorongan kehendak bebas tanpa mengenal baik dan buruk, kecenderungan nafsu yang bebas jika tidak terkendali dapat membahayakan dirinya. Untuk mengendalikannya, manusia menggunakan akalnya sehingga dorongan-dorongan tersebut menjadi kekuatan positif yang mengarahkan manusia ke arah dan tujuan yang baik. Di sini letak peran agama. Nafsu juga dibagi dua kelompok, yaitu ghadab yang mempunyai dua macam juga, yaitu lawamah dan juga amarah. Dan yang kedua syahwat yang dibagi dua juga. Yang pertama sufiah dan yang kedua mutmainnah. Selanjutnya karakteristik manusia. Yang pertama aspek kreasi. Dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya manusia telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Yaitu pada Quran surat At-Tin ayat 4. Yang kedua aspek ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda keseluruhannya, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Selanjutnya yang ketiga ada aspek kehendak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menunjukkan manusia jalan yang lurus dan yang syukur ada pula yang kufur. Yaitu pada Quran surat Al-Insan ayat 3. Yang keempat, pengarahan akhlak. Manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah perilakunya karena lingkungannya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang manusia dan agama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.